Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Dina Rahmanahdo, nomor induk mahasiswa 210808606 dari Pendidikan Biologi kelas 1B Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan mempraktikkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selamat menonton. Laju reaksi. Reaksi kimia ada yang berlangsung cepat dan ada yang lambat, sehingga timbul pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah banyaknya mol zat yang berubah tiap satuan waktu tertentu. Selama bereaksi, zat bereaksi selalu berkurang dan hasil reaksi selalu bertambah, sehingga laju reaksi bisa didefinisikan sebagai laju berkurangnya reaksi atau laju yang terbentuknya produk persatuan waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Proses berlangsungnya reaksi kimia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi jumlah tumbukan antar molekul dari zat-zat yang bereaksi. Suatu reaksi akan berlangsung lebih cepat jika tumbukan antar partikel dari zat-zat bereaksi lebih sering terjadi dan lebih banyak. Sebaliknya, reaksi akan berlangsung lebih lambat jika hanya sedikit partikel dari zat-zat bereaksi yang bertumbukan. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu 1. Konsentrasi, 2. Luas permukaan, 3. Suhu, dan 4. Katalis. 3 botol plastik, cuka dapur, soda kue, balon, dan sendok. Botol pertama diisi dengan cuka dapur dan balon dengan soda kue 1 sendok. Botol kedua diisi dengan cuka dapur dan balon dengan soda kue 2 sendok. Botol ketiga diisi dengan cuka dapur dan balon dengan soda kue 3 sendok. Kemudian pasang balon di setiap botol masing-masing, dan setelah semua terpasang, tumpahkan soda kue yang di balon ke cuka dapur. Lalu amati perubahannya. Kesimpulan. Terlihat bahwa balon merah lebih besar daripada balon biru dan kuning. Perbedaan jumlah soda kue dan cuka dapur mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka semakin tinggi juga laju reaksi yang dihasilkan. Pertama, berisi cuka murni. 2. Cuka dan air dengan perbandingan 1:1. 3. Cuka dan air dengan perbandingan 2:1. Lalu masukkan cangkang telur di setiap gelasnya masing-masing. Dan kita tunggu 1 jam apakah ada cangkang telur yang mulai bereaksi. Setelah kita amati 1 jam, cangkang telur pada gelas pertama mulai ada perubahan, yaitu gelembung semakin banyak dan cangkang telur berubah menjadi lebih putih. Setelah direndam selama 1,5 jam, cuka murni bereaksi lebih cepat dibandingkan yang keduanya. Kesimpulan. Semakin besar konsentrasi yang dimiliki oleh cuka, maka semakin cepat cangkang telur akan habis bereaksi dengan cuka. Pada gelas pertama berisi air normal, kedua air panas, dan yang ketiga air dingin. Selanjutnya, masukkan CDR ke masing-masing gelas secara bersamaan. Lalu, kita amati reaksinya. Pada air panas, membutuhkan waktu 30 detik untuk melarutkan CDR. Pada air normal, membutuhkan waktu 40 detik untuk melarutkan CDR. Dan pada air dingin, membutuhkan waktu 1 menit 10 detik untuk melarutkan CDR. Kesimpulan, semakin tinggi suhu atau temperatur suatu larutan, maka energi kinetik akan semakin bertambah sehingga laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, semakin rendahnya suhu, maka laju reaksi akan semakin lambat. Cup pertama berisi cuka, gelas cup kedua berisi pemutih, dan gelas cup ketiga berisi cuka dan pemutih. Lalu, masukkan paperclip ke masing-masing gelas cup. Selanjutnya, kita amati reaksinya. Setelah kita amati, pada gelas cup yang berisi cuka dan pemutih,
mulai nampak perubahan warna. Kesimpulan, katalis dapat meningkatkan laju reaksi, tetapi tidak mengalami perubahan yang kekal dalam reaksi tersebut. Contohnya yaitu gelas cup, cangkang telur yang dipotong besar, sedang dan halus, dan cuka dapur. Isi gelas cup dengan cuka dapur dengan volume yang sama. Masukkan potongan cangkang telur ke masing-masing cup, lalu amati reaksinya. Gelas ketiga bereaksi pada 1 menit, kedua 2 menit, dan gelas pertama 10 menit. Kesimpulan, semakin besar luas permukaan cangkang telur, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat. Sebaliknya, semakin kecil luas permukaan cangkang telur, maka reaksi akan berlangsung semakin lama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.